Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nisuturia Liliasari, NIM T0713401808. Baik, hari ini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah saya dengan judul Tinjauan Roda Minde pada saus tomat yang digunakan pedagang cilok di wilayah Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Yang pertama, yaitu ada latar belakang. Penyebab bahaya cemaran bahan kimia masih didominasi dengan penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan dan penyalahgunaan pemakaian bahan kimia yang berbahaya. Salah satu bahan kimia yang berbahaya dan masih sering ditemukan dan digunakan pada makanan yaitu rodaminde. Menurut temuan data pengujian BPOM pada tahun 2019, ditemukan terdapat 4 bahan tambahan pangan yang ditemukan dan yang paling besar yaitu rodaminde sebanyak 202. Lalu, menurut data BPOM Denpasar tahun 2019, didapatkan juga bahwa rodaminde ditemukan sebanyak 195 pada makanan dibandingkan dengan bahan tambahan pangan lainnya. Rodaminde sendiri merupakan pewarna sintetik yang digunakan pada industri tekstil dan kertas. Penggunaannya dilarang karena dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan hati dan kanker karena bersifat karsinogenik. Tetapi masih banyak produsen yang menggunakan rodaminde tanpa memikirkan dampaknya. Salah satu makanan yang sering ditambahkan dengan pewarna sintetik yaitu saus tomat. Saus tomat merupakan cairan kental yang terbuat dari pasta atau bubur tomat dan menjadi salah satu pelengkap makanan yang digemari masyarakat yaitu cilok. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di wilayah Panjer, terdapat warna saus tomat dari merah pudar hingga merah terang atau mencolok. Dilihat dari ciri-ciri makanan yang mengandung rodaminde, antara lain, makanan berwarna merah mencolok dan cenderung berpendar. Dikhawatirkan dalam saus tomat yang digunakan oleh pedagang cilok tersebut menggunakan bahan pewarna sintetis yang tidak diizinkan. Maka dari itu perlu dilakukannya identifikasi mengenai kandungan rodaminde pada saus tomat tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah yaitu apakah terdapat kandungan rodaminde dalam saus tomat yang digunakan pedagang cilok di wilayah Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Lalu ada tujuan penelitian, tujuan umum untuk mengetahui apakah terdapat zat pewarna sintetis rodaminde pada saus tomat yang digunakan pedagang cilok. Tujuan khususnya yang pertama, mengetahui karakteristik pedagang cilok meliputi usia pendidikan terakhir, nama berjualan, sumber saus, merek saus yang digunakan, pengetahuan mengenai pewarna rodaminde pada saus tomat yang digunakan pedagang cilok. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik fisik saus meliputi warna dan kelarutan dalam air yang digunakan oleh pedagang cilok. Yang ketiga, untuk mengetahui kandungan rodaminde pada saus yang digunakan oleh pedagang cilok. Manfaat praktis yang pertama bagi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat dalam memilih saus tomat yang aman dikonsumsi. Bagi pemerintah, memberikan masukan agar lebih mengawasi bahan tambahan pangan khususnya pewarna bagi peneliti sebagai referensi pelengkap dari penelitian yang sejenis. Manfaat teoritisnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai analisis rodaminde pada saus tomat serta memberikan informasi dan dijadikan referensi untuk penelitian yang terkait. Selanjutnya ada bab 2 tujuan pustaka. Hal-hal yang dibahas pada tujuan pustaka yaitu yang pertama, keamanan pangan, bahan tambahan pangan, pewarna makanan, rodaminde, saus tomat, dan analisis uji pewarna tambahan pangan. Bab 3 yaitu kerangka konsep. Dapat dijelaskan bahwa bahan tambahan pangan yaitu pewarna ada 2 jenis yaitu pewarna alami dan sintetis. Pewarna sintetis seperti rodaminde ditambahkan pada pangan yaitu saus tomat. Saus tomat akan diuji kandungan rodaminde secara kimia untuk menentukan ada atau tidaknya kandungan rodaminde pada saus tomat tersebut, serta dilakukan uji fisik saus tomat yang meliputi warna dan kelarutan dalam air. Lalu ada variabel penelitian yaitu yang digunakan kandungan rodaminde pada saus tomat yang digunakan pedagang cilok di wilayah Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Lalu ada definisi operasional, bisa dilihat pada slide. Selanjutnya ada bab 4 metode penelitian. Yang pertama, yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Februari sampai April tahun 2021. Tempat penelitian, pengambilan sampel dilakukan di Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Pemeriksaan dilakukan di laboratorium jurusan Teknologi Laboratorium Medis Dikes Wiramedika. Populasi penelitian yaitu seluruh saus tomat yang digunakan 16 pedagang cilok di wilayah Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Lalu sampel penelitian, saus tomat yang digunakan oleh 16 orang pedagang cilok di wilayah Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan non-probability sampling dengan teknik sampling jenuh. Lalu jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan pemeriksaan laboratorium. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu ada kamera, alat tulis, lembar wawancara, dan lembar observasi. Alat dan bahan bisa dilihat pada slide.
Selanjutnya ada prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu uji karakteristik fisik yang meliputi warna dan kelarutan. Kemudian ada preparasi benang wol dan persiapan sampel pembanding. Selanjutnya ada persiapan sampel yang meliputi alat dan bahan dipersiapkan, kemudian ditimbang sampel saus tomat sebanyak 20 gram, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia dan ditambahkan aqueous 40 ml, kemudian ditambahkan 10 tetes asam asetat 10%, kemudian dimasukkan benang wol dan dipanaskan pada penyengat air, lalu benang wol yang telah berwarna dicuci. Benang wol yang telah bersih dimasukkan dalam gelas kimia dan ditambahkan 10 ml aqueous, kemudian ditambahkan 5 tetes amonia pekat dan kembali dipanaskan hingga larutan tersisa kurang lebih 1 ml. Kemudian benang diperas dan hasil perasan ditambah 1 ml aqueous. Kemudian dilanjutkan dengan uji reaksi warna dan dilanjutkan dengan identifikasi dengan KLT yang meliputi tes KLT diaktifasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan penjenuhan bejana dengan kertas haring, lalu penotolan sampel, dan yang terakhir dibaca dengan sinar UV. Pengolahan data yang diperoleh dari hasil uji kandungan rhodamine pada saus tomat dan observasi pedagang akan diolah dengan menggunakan teknik tabel pengolahan dan data secara tabulasi. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu disajikan dalam bentuk tabel yang dijabarkan secara naratif. Selanjutnya yaitu bab 5 hasil penelitian. Yang pertama, gambaran lokasi penelitian. Kelurahan Panjer merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan. Luas Kelurahan Panjer yaitu 3,59 km persegi. Jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu 19.862 jiwa dan terdapat 9 banjar. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan hasil wawancara, yaitu berdasarkan rentang usia. Dari 16 responden didapatkan satu responden berusia kurang dari 25 tahun, 12 responden berusia 26 sampai 45 tahun, dan 3 responden berusia 46 sampai 65 tahun. Selanjutnya berdasarkan lama berjualan, yaitu dari 16 responden, 6 responden berjualan kurang dari 1 tahun, 6 responden berjualan 2 sampai 3 tahun, 3 responden berjualan 4 sampai 5 tahun, dan 1 responden berjualan lebih dari 6 tahun. Lalu berdasarkan pendidikan terakhir didapatkan dari 16 responden, 2 responden pendidikan terakhirnya SD, 6 responden pendidikan terakhirnya SMP, dan 8 responden pendidikan terakhirnya SMA. Kemudian berdasarkan sumber saus tomat, dari 16 sampel, 12 responden membeli di pasaran, 4 responden membuat sendiri saus tersebut. Berdasarkan merek saus, dari 12 responden yang membeli, 7 responden membeli dengan merek, dan 5 responden membeli saus tomat tidak berisi merek. Lalu berdasarkan tingkat pengetahuan, dari 16 responden, 2 responden mengetahui rhodamine B, dan 14 responden tidak mengetahui rhodamine B. Berdasarkan mendapatkan penyuluhan, yaitu dari 16 responden, semua tidak pernah mendapatkan penyuluhan. Yaitu selanjutnya ada karakteristik sampel. Berdasarkan warna didapatkan dari 16 sampel, 3 sampel berwarna oranye, 6 sampel berwarna merah jingga, 3 sampel berwarna merah terang, dan 4 sampel berwarna merah. Berdasarkan kelarutan, yaitu dari 16 sampel, 13 sampel larut dalam air, dan 3 sampel sedikit larut dalam air. Analisis ujinya yaitu dari hasil uji benang wol, dari 16 sampel didapatkan 3 sampel positif mengandung rhodamine B. Dari hasil uji reaksi warna, dari 16 sampel yang diuji, 3 sampel positif mengandung rhodamine B. Kemudian hasil uji dari kromatografi lapis tipis, dari 16 sampel didapatkan 3 sampel positif mengandung rhodamine B dilihat dari nilai RF-nya yaitu 0,83 sama dengan standar. Begitu juga saat dibaca dengan sinar UV 254 nm dan 366 nm, sampel berfluorescence kuning sama seperti standar rhodamine B. Selanjutnya yaitu ada pembahasan karakteristik responden penelitian. Berdasarkan analisis data karakteristik responden pada tabel 9 menunjukkan bahwa 87,50% responden tidak memiliki pengetahuan mengenai rhodamine B. Sedangkan responden yang memiliki pengetahuan mengenai rhodamine B itu sebanyak 12,50%. Hal ini menyebabkan masih adanya pedagang yang menggunakan saus tomat yang menggunakan rhodamine B. Dan juga didukung oleh penelitian Fajriansyah pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa rendahnya faktor pengetahuan yang menyebabkan tingginya penggunaan bahan kimia berbahaya rhodamine B pada ekspor. Pengetahuan responden mengenai rhodamine B dapat dikarenakan kurangnya mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi mengenai rhodamine B. Hasil wawancara mengenai pernahnya mendapatkan penyuluhan didapatkan semua responden 100% tidak pernah mendapatkan penyuluhan tersebut. Kemudian dikaitkan dengan pendidikan terakhir, dikaitkan dengan hasil yaitu sampel yang positif digunakan oleh responden dengan pendidikan terakhirnya SD. Tapi terdapat juga responden dengan pendidikan terakhirnya SD tidak menggunakan saus tomat yang mengandung rhodamine B. Hal ini menunjukkan pendidikan tidak mempengaruhi pengetahuan pedagang dalam memilih saus tomat yang akan digunakan. Didukung oleh penelitian
Hidayah dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan penjualan es wafer dengan kandungan rhodamine B dalam buah kolang-kaling yang dijual di kota Padang. Hanya dari rentang usia atau umur didapatkan hasil responden yang menggunakan histomat yang mengandung rhodamine B, yaitu pada kelompok umur 24-45 tahun. Semestinya pada kelompok umur tersebut masih bisa menangkap informasi atau pengetahuan lebih banyak. Menurut teori Dr. Atmojo dalam Hidayah dan kawan-kawan pada tahun 2017, kelompok umur 40-60 tahunlah yang memiliki daya tangkap dan pola pikir yang turun. Lalu berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa responden yang memiliki pengalaman berjualan lebih lama tidak menggunakan sosmed yang mengandung rhodamine B, sedangkan responden yang memiliki pengalaman berjualan kurang dari 1 tahun menggunakan sosmed yang mengandung rhodamine B. Ini didukung oleh teori Rizkaningrum dan kawan-kawan. Semakin lama masa kerja seseorang akan semakin banyak pula pengalaman yang didapatkan. Lama berjualan akan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang baik pada pedagang untuk selalu mentaati peraturan terkait hygiene sanitasi pada makanan dan penggunaan bahan tambahan pangan. Kemudian ada berdasarkan hasil observasi mengenai sumber dan merek saus, tomat dikaitkan dengan hasil saus tomat yang positif yang mengandung rhodamine B, yaitu hasil didapatkan pada saus tomat yang dibeli di pasaran dan tidak memiliki merek dagang. Hal ini didukung oleh penelitian Sarjawan dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang mendapatkan hasil positif pada saus tomat yang tidak memiliki merek dagang. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai karakteristik sampel. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan didapatkan warna saus tomat yang positif mengandung rhodamine B, yaitu berwarna merah terang. Menurut studi pustaka, dilihat dari ciri-ciri makanan yang mengandung rhodamine B memiliki warna mencolok atau terang. Hal ini didukung oleh penelitian Rizkaningrum dan kawan-kawan pada tahun 2018, yaitu mendapatkan hasil positif pada kuesenil dengan warna sampel merah muda yang mencolok. Kemudian berdasarkan pelarutan, yaitu dari 16 sampel didapatkan 13 sampel larut dalam air dan 3 sampel sedikit larut dalam air. Ditinjau dari pustaka mengenai pelarutan rhodamine B dapat larut dalam air, yaitu dengan pelarutan 50 gram per liter. Dengan asam asetat, pelarutannya 400 gram per liter dan juga dapat larut pada metanol atau etanol. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohyami dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengenai validasi metode penentuan rhodamine B dalam sampel saus secara spektrofotometri UV dengan 2 variasi pelarut, yang menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan replikasi kali kandungan rhodamine B, contoh saus dengan pelarut etanol dan etanol rata-rata adalah 2,4881 dan 2,4218 mg per liter. Kemudian, berdasarkan hasil uji benang wol didapatkan hasil positif yang mengandung rhodamine B ditunjukkan dengan perubahan warna pada benang wol serta warna tidak hilang saat diisi dengan air. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Laksmita dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa hasil positif rhodamine B pada benang wol ditandai dengan warna merah muda dan tidak dapat dicuci oleh air. Selanjutnya ada uji reaksi warna, yaitu hasil identifikasi rhodamine B dengan uji reaksi warna pada sampel dengan kode nomor 3, 10, dan 15 dengan penambahan reaksi H2SO4 mengalami perubahan warna menjadi merah dan penambahan reaksi HCl pekat pada sampel juga mengalami perubahan menjadi merah. Hal ini didukung oleh pustaka, yaitu rhodamine B akan bereaksi membentuk warna dengan reaksi tersebut sehingga warna rhodamine B menjadi lebih spesifik, yaitu berwarna merah dengan HCl pekat dan berwarna merah dengan H2SO4 pekat. Hal ini dikarenakan adanya sumbangan H+ yang menyebabkan panjang gelombang rhodamine B bergeser lebih pendek. Kemudian berdasarkan hasil identifikasi pada 16 sampel pada saat disinari dengan UV panjang gelombang 254 nm, sampel nomor 3, 10, dan 15 menunjukkan berfluoresensi kuning, dan pengamatan secara visual noda yang muncul pada lempeng KLT berwarna merah muda walau agak terlihat samar, sedangkan pada sampel lainnya tidak menunjukkan adanya fluoresensi kuning. Hal ini sesuai dengan studi pustaka yang menyatakan bahwa rhodamine B akan memberikan fluoresensi kuning jika diamati pada sinar UV 254 nm dan berwarna merah muda jika dilihat secara visual. Berdasarkan hasil pengamatan pada sinar UV panjang gelombang 366 nm menunjukkan hasil standar rhodamine dan sampel nomor 3, 10, dan 15 berfluoresensi kuning, sedangkan sampel lainnya tidak berfluoresensi kuning melainkan tampak pendarahan cahaya berwarna biru. Hal ini sesuai dengan studi pustaka yang menyatakan bahwa rhodamine B akan memberikan fluoresensi kuning jika diamati pada sinar UV 366 nm. Dilanjutkan dengan menghitung nilai RF. Hasil nilai RF yaitu pada sampel nomor 3, 10, dan 15 memiliki nilai RF sebesar 0,8 cm, di mana dari nilai RF tersebut sampel dikatakan positif mengandung rhodamine B, sedangkan sampel lainnya
hasil nilai RS-nya di bawah dari nilai standar. Bisa dilihat pada slide, dan hasil pada 13 sampel tersebut dapat dikatakan negatif. Berdasarkan literatur, sampel positif mengandung rodamin B jika nilai RS sampel sama dengan nilai RS standar atau masih dalam range RF lebih dari 0,00 atau RF lebih kecil dari 0,02. Hasil juga didukung oleh penelitian Yanti pada tahun 2013, yaitu hasil positif pada sampel terakhir mendapatkan nilai RF 0,8 dan sejajar dengan nilai RF standar rodamin B sebesar 0,8. Selanjutnya itu bab 6, saran dan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu karakteristik responden cadangan pilot memiliki rentang usia sebagian besar 26-45 tahun. Tingkat pendidikan responden cukup baik dengan pengetahuan tentang rodamin B yang rendah serta tidak pernah mendapatkan penyuluhan mengenai rodamin B. Sebagian besar lama berjualan responden kurang dari 6 tahun. Dan sebanyak 12 responden membeli saus tomat di pasaran yang akan digunakan berjualan serta sisanya membuat sendiri. Responden yang membeli saus tomat didapatkan hasil sebanyak 7 responden membeli saus tomat dengan merek dagang dan 5 responden membeli saus tomat dengan tidak berisi merek dagang. Dan yang kedua yaitu karakteristik berdasarkan warna didapatkan sampel saus tomat berwarna orange, merah jingga, merah, dan merah terang. Berdasarkan larutan didapatkan sampel ada yang larut dan sedikit larut dalam air. Sampel saus tomat yang positif mengandung rodamin B memiliki warna merah terang dan warnanya sedikit larut dalam air rebusan. Kesimpulan yang ketiga yaitu 3 sampel saus tomat atau 18,75% positif mengandung rodamin B, yaitu saus tomat yang tidak memiliki merek dagang, dan 13 sampel saus tomat 82,25% negatif mengandung rodamin B yang memiliki merek dagang. Kemudian ada saran. Yang pertama, bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih pangan, salah satunya saus tomat yang mempunyai warna yang merah terang atau mencolok. Yang kedua, bagi pedagang, dalam membeli saus tomat di pasaran sebaiknya berhati-hati membeli saus tomat yang sudah dicurigai. Apabila sudah dicurigai, disarankan tidak digunakan untuk berdagang. Dan bagi pemerintah atau instansi terkait seperti Dinas Kesehatan atau BPOM, disarankan untuk lebih memberikan informasi mengenai rodamin B dan bahaya rodamin B bagi kesehatan kepada pedagang maupun produsen, serta meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap saus tomat. Dan itu diharapkan adanya sanksi kepada pihak yang menyalahgunakan pewarna non-pangan berbahaya ke dalam makanan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.